Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta rombongan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor di Sambader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah pada malam hari ini kami beserta rombongan bisa ziarah langsung di makam Sunan Ampel. Jadi sejarah dan profil Sunan Ampel wali pendakwah di jalur politik, salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh Limo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yang lahir di Campa atau Kamboja sekitar 1401. Sunan Ampel tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Pahit. Karena gonjang-ganjing politik di Campa sekitar abad 15, Raden Maulana Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri, karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, dan masih banyak lagi santri-santri dari Sunan Ampel. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemedi, judi sambung ayam, minum-minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip Moh Limo dalam dakwahnya sebagai berikut: 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak menghisap candu. 5. Moh madon atau tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti dengan sembahyang, asalnya sembah dan nyang. Selanjutnya adalah makam Mbah Soleh. Memang sangat terkenal
sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati, kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Gumam Sunan Ampel. Ketika tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi yang dimakamkan di samping makam Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Selanjutnya adalah dikisahkan dari santri Mbah Sunan Ampel, namanya Mbah Sun Haji. Di awal pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel di kawasan Ampel Denta, Surabaya, Mbah Sun Haji lah yang ditugasi mengatur letak atau posisi pengimaman untuk bisa tempat mengarah di kiblat. Karena pendapat kepercayaan itu, Mbah Sun Haji atau disapa Mbah Bolong bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Dan selanjutnya adalah setelah berziarah, inilah lokasi oleh-oleh parsel buat keluarga yang bertempat di sebelah Masjid Sunan Ampel. Bisa belanja sebagai oleh-oleh keluarga. Bingkisan khas Surabaya. Cukup sekian dari saya. Semoga kisah dari Mbah Sunan Ampel dan santrinya Mbah Soleh dan Mbah Sun Haji